Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Malam, Bang. Pak. Oh ya, oke. Nah, saya pikir suara saya nggak ada ya. Ya, malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang teknologi informasi. Saya share screen dulu. Ya, oke. Ya, slide-nya sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, ya Terlihat. sudah. Oke, kita mulai. Ya, mana ini? Ya. Oke, pada pertemuan ini akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi ya. Seperti pengertian informasinya dulu tentunya ya. Informasi itu asal katanya itu sebetulnya dari data ya. Maksudnya asal mulanya dari sebuah data. Otomatis kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari data itu sendiri ya. Nah, data ini untuk beberapa ahli ada pendapatnya. Yang pertama adalah dari Tata Sutabri bahwa data adalah merupakan bentuk mentah ya, merupakan bentuk mentah dalam bercerita banyak sih yang belum dapat bercerita banyak, artinya data mentah tapi belum bisa digunakan secara maksimal. Jadi perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model agar menghasilkan sebuah informasi. Jadi akarnya sebuah informasi itu adalah data. Kemudian ada lagi pendapat dari Fatansyah bahwa data adalah representasi fakta ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu berupa bahan data mentah, yang kedua adalah berupa fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai ya. Manusia ini bisa pegawai, siswa, pembeli atau pelanggan dan sebagainya, atau bisa berupa barang, hewan atau peristiwa. Nah, di sini sebagai wujud-wujudnya dari data ini bisa berupa angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Ya. Nah, ini menurut Fatansyah. Kemudian ada lagi menurut Al-Bahra berpendapat bahwa data merupakan komponen dasar dari informasi. Nah, di sini ada kata-kata komponen dasar dari informasi yang diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Jadi komponen dasar informasi yang untuk menghasilkan sebuah informasi itu disebut sebagai data. Nah, dari ketiga penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu adalah bentuk dasar ya, bentuk dasar dari informasi yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi bentuk dasar menghasilkan informasi. Atau dengan kata lain adalah data merupakan asal usulnya dari sebuah informasi sebelum data itu diproses ya. Itu. Ya, selanjutnya kita akan bahas apa itu definisi informasi. Nah, definisi informasi tentunya karena kita sudah tahu informasi pengertian dari data, maka ya sudah jelas informasi itu berupa data yang sudah diolah ya. Nah, tapi di sini juga ada menurut ahli dari Raymond McLeod, data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti. Nah, jadi memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan masa kini atau masa datang ya. Nah, di sini data yang sudah diolah menjadi sebuah informasi. Nah, informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang ya, menurut Noto Atmojo bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Dengan pengetahuan yang akan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, jadi akar mula kita mendapatkan sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan akhirnya bisa membuat sebuah teknologi itu dasarnya dari sebuah data ya, dari sebuah data yang diolah menjadi sebuah informasi. Dan kemudian informasi tersebut bisa menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang kita serap dan kita berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi sangat berpengaruh ya ketika informasi yang kita dapat itu akan berpengaruh terhadap
kehidupan kita sendiri. Baik. Nah, selanjutnya ada juga definisi lain ya. Informasi itu apa? Informasi berupa koleksi data atau fakta ya, data dan fakta yang sering dinamakan informasi statistik, bisa seperti itu ya. Jadi informasi yang berupa koleksi data dan fakta sering dinamakan informasi statistik. Ada juga dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Nah, di sini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi lainnya. Nah, sehingga di sini karena kita berkecimpung di bidang komputer ya, kita mengetahui bahwa komputer itu melakukan sebuah alat yang membantu manusia dalam memproses sesuatu data sebetulnya ya, memproses sebuah data yang menghasilkan sebuah informasi. Di mana di sini proses dari pemrosesan data itu ada paling tidak ada tiga bagian besar. Proses input data, proses pemrosesan data itu sendiri, dan outputnya. Sehingga dari situ berkembanglah yang namanya siklus informasi ya. Nah, mana siklus informasi itu dimulai dari input data ya. Kalau ini dari dunia komputer, sudut pandangnya dari dunia komputer. Dari input data ini kemudian menjadi proses modul-modul ya. Nah, dari modul-modul ini di sini disimpan dalam database ya, data dasar. Di sini terjadi proses di mana selanjutnya akan menjadi output ya. Nah, output dari hasil pemrosesan, dan output ini kemudian diterima oleh yang apa ya, yang membutuhkannya gitu ya. Nah, output ini nanti diterima oleh yang membutuhkannya sehingga mendapatkan pengetahuan tambahan gitu ya, pengetahuan tambahan dari informasi yang dimiliki ya, sehingga pengetahuan tambahan itu mempengaruhi tindak tanduk atau mempengaruhi keputusan ya. Dari penerima ini akan menghasilkan sebuah keputusan gitu, keputusan dari tindakan yang akan dilakukan. Nah, dari keputusan ini, rangkaian selanjutnya berupa hasil tindakannya. Dan hasil tindakannya juga akan menghasilkan sebuah data lagi gitu ya. Yang kemudian dia akan diproses menjadi sebuah informasi lain. Begitu seterusnya ya yang terjadi ketika data berubah menjadi informasi. Kemudian informasi berubah juga menjadi data dari sudut pandang kegunaannya atau sudut pandang prosesnya yang dilalui oleh si data tersebut. Jadi begitu seterusnya akhirnya menjadi sebuah siklus informasi. Oke, sekarang kita membahas tentang si kualitas informasi itu sendiri. Nah, kualitas informasi ini dari sudut pandang yang menggunakan ya, dari sudut pandang yang menggunakannya, yang membutuhkannya, begitu ya. Nah, di sini informasi harus relevan ya, sesuai dengan kebutuhan ya, relevan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, informasi yang didapatkan itu relevan atau tidak. Lalu harus akurat ya, akurat itu harus lengkap ya. Di sini informasi tersebut tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi harus pesannya harus benar, harus jelas gitu. Dan yang ketiga adalah tepat waktu. Jadi ketika informasi itu dibutuhkan, itu harus tepat waktu, artinya tidak melewati batas waktu atau tidak kadaluarsa lah informasinya. Karena informasi tidak akan jadi tidak berarti ya ketika memang waktunya sudah lewat gitu. Misalnya kita dapat mengetahui kabar berita, tapi berita itu terjadi di masa lampau, jadi itu sudah tidak berkualitas lagi informasinya karena tidak bisa dimanfaatkan pada saat itu gitu. Nah, itu sudut pandang dari kualitas informasi ya. Ketika seseorang membutuhkan sebuah informasi, itu paling tidak ada tiga ya. Ada tiga, ada relevan, akurat, dan tepat waktu. Seperti itu. Ya, kita sekarang mulai kita berbicara tentang teknologi informasi, di mana yang tadi kita sudah membahas tentang apa namanya, akar asal mulanya informasi, ya, yang asal mulanya dari data, kemudian dari data berubah menjadi sebuah informasi, terus informasi digunakan dan menjadi siklus lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke perkataan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Nah, teknologi informasi di sini juga ada beberapa sumber yang saya ambil adalah seperangkat alat ya. Jadi kalau disebut teknologi informasi seperangkat alat, kenapa? Karena kan
pengertian teknologi itu sendiri sebetulnya sebuah alat ya, sebuah alat atau konsep. Nah, di sini seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, di sini juga ada sumber misalnya dari kamus. Di sini teknologi informasi adalah hardware dan software. Jadi alatnya berupa hardware dan software. Termasuk di dalamnya jaringan atau jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Ada juga keterangan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menghubungkan komputasi ya, komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, jadi dari ketiga keterangan ini bahwa teknologi informasi ini ruang lingkupnya adalah pembahasan tentang alat ya, tentang alat yang memproses sebuah informasi, di mana informasi itu diinput, diproses, dan menghasilkan sebuah output. Lalu output tersebut ditransmisikan, sehingga ada fungsi-fungsi dari teknologi informasi itu sendiri. Ya. Nah, fungsi-fungsinya apa? Ya, di sini yang pertama menangkap data, yang tadi disebutkan sebagai proses input data ya. Di sini ada menangkap data, capture data, lalu ada mengolahnya, processing data. Di sini memproses data masukan yang diterima menjadi sebuah informasi. Lalu pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa konversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Kemudian yang ketiga menghasilkan ya, menghasilkan ya dari hasil proses dia akan menghasilkan sebuah output ya, sebuah output. Jadi pada dasarnya kalau di dunia komputer ada input, proses, dan output. Nah, seperti itu. Nah, setelah menghasilkan output, selanjutnya karena ini masih di dunia komputer, ada proses penyimpanan agar data tersebut bisa digunakan di kemudian hari begitu. Nah, terjadi proses penyimpanan. Penyimpanan ini melalui proses perekaman data, alat-alatnya bisa hard disk, flash disk, ya, pita magnetik, dan lain-lain. Nah, ketika data tersebut sudah disimpan, akan ada proses selanjutnya adalah pencarian data tersebut apabila dibutuhkan. Proses pencarian kembali atau retrieval. Nah, pencarian data dicari ketika data tersebut memang dibutuhkan suatu saat, ya, suatu saat kita dibutuhkan. Nah, setelah proses pencarian data, datanya sudah ditemukan. Nah, data tersebut atau informasi tersebut harus bisa ditransmisikan atau ditransfer ya, dipindahkan informasinya dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer ya, atau melalui media penyimpanan yang bisa dibawa secara mobile seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke sebuah pengertian lain yaitu berupa sistem informasi dan teknologi informasi ya. Nah, sering kita dengar ya kata-kata ini, apa itu sistem informasi, apa itu teknologi informasi. Kalau teknologi informasi itu lebih kepada alatnya ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Tapi kalau sistem informasi itu berupa satu kesatuan. Nah, berarti satu kesatuan yang saling berkaitan, yang tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah data ya, sebuah informasi. Nah, penjelasan secara detailnya seperti ini ya, menurut Gordon B. Davis, ini dia menjelaskan tentang sistemnya dulu ya. Sistem itu bisa berupa abstrak atau fisik ya. Nah, kalau abstrak itu berarti tidak bisa terlihat, tidak bisa dipegang gitu ya, hanya berupa konsep-konsep gitu atau gagasan-gagasan ya. Ada juga sistem fisik atau FISIM ya, serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi bendanya ada, bisa dilihat, bisa dicapai lah seperti itu. Nah, sistem abstrak dan sistem fisik. Lalu setelah dihubungkan dengan informasi menjadi pengertian sistem informasi, sistem merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita mendengar kata-kata sistem informasi, pasti ada ruang lingkupnya ya. Nah, ruang lingkupnya itu pasti dalam sebuah organisasi. Bisa organisasi kecil, bisa organisasi masyarakat, atau bisa di lingkungan kampus, di mana sistem tersebut itu bertugas untuk menyajikan data gitu, atau menyajikan informasi gitu ya. Nah, seperti contoh ya, sistem ini sistem absensi mahasiswa di kita ya yang simak studi digital itu kan sebetulnya sistem informasi. Jadi sistem informasi yang menjadikan data absen. Nah, absen itu kan berupa
data atau informasi, tergantung sudut pandang orang melihatnya. Kalau kita membutuhkan data tersebut dan bisa menghasilkan informasi, berarti itu menjadi sebuah informasi. Sementara kalau misalnya data tersebut hanya tersimpan saja dan tidak kita butuhkan, berarti itu hanya sebuah data. Jadi nanti kita lihat bagaimana cara kita membedakan mana data, mana informasi ya. Karena sebetulnya karena ada siklus informasi itu sendiri, jadi menjadi data dan informasi bersifat tergantung dari situasi ya, situasi yang kita butuhkan. Oke, seperti itu. Nah, contoh-contoh dari teknologi informasi apa sih gitu ya? Nah, kalau tadi kan sistem itu pasti ada ruang lingkupnya gitu ya. Ruang lingkupnya adalah sebuah apa namanya? Sebuah organisasi lah ya. Nah, tapi kalau misalnya teknologi informasi kan karena alatnya gitu kan. Nah, alatnya itu macam-macam kan. Alat-alat yang untuk menyajikan teknologi, yang untuk menyajikan informasi itu macam-macam. Televisi, ada komputer PC ya, personal komputer, ada komputer server, laptop ya, smartphone, atau ada juga program aplikasi ya, yang dari internet atau dari Android itu juga sama ya, program. Ada websitenya, software database, statistik, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangan teknologi dari waktu ke waktu itu sangat cepat ya. Dalam satu dekade terakhir, 10 tahun terakhir ini, perkembangan khusus untuk teknologi informasi itu sangat cepat. Kita lihat dari semakin banyaknya variasi dari teknologi informasi yang ada gitu ya. Yang dulu mungkin tidak terlalu banyak variasinya, sekarang sudah banyak-banyak hal-hal yang baru seperti eh, VR ya, virtual reality itu juga merupakan suatu teknologi informasi yang ada alatnya. Lalu dengan adanya teknologi internet yang memungkinkan untuk pengiriman data secara besar dengan paket data kecil, sehingga memungkinkan terciptanya software-software baru yang menyajikan informasi-informasi lain seperti itu. Nah, itulah perkembangan dari teknologi informasi yang ada saat ini ya. Nah, sekarang eh, materinya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Lumayan nih, kita banyak sekali yang bisa kita eh, diskusikan mengenai perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, termasuk perkembangan hardware dan perkembangan software yang sudah ada saat ini. Silahkan yang mau bertanya, raise hand atau tulis di chat group mengenai materi malam hari ini. Silahkan. Oke, tidak ada yang bertanya? Diam begini, hening, sunyi, sepi. Ini pada nyimak atau bingung apa mau ditanyain atau bagaimana nih? Nggak ada respon soalnya. Gimana? Yuk silakan. Tadi dari materi tadi tentang paparan tentang teknologi informasi itu apa nih yang mau kita diskusikan? Banyak ya sebetulnya ya. Kita bisa diskusi hardware, kita bisa diskusi software yang ada, ya, atau bisa kita juga mendiskusikan tentang apa itu misalnya apa VR itu seperti apa. Terus kenapa kok bisa timbul ide seperti itu kan banyak ya, banyak unsur yang berpengaruh terhadap hal tersebut gitu. Intinya sih sebetulnya dari sebuah kebutuhan akan apa pemecahan suatu masalah yang ada di manusia itu sendiri ya, sehingga manusia berkembang untuk menghasilkan sebuah teknologi yang dimana akan membantu cara kerja manusia itu sendiri. Cuman karena teknologi bahasanya itu luas gitu ya. Nah, sekarang malam ini kita akan bahasnya tentang khusus tentang teknologi informasi. Oke.
Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ya saya akan bertanya. Ya, silahkan didiskusikan. Eh, Apa yang dimaksud dengan data murni? Ya, silahkan. Siapa yang bisa jawab? Ayo, silahkan. Pak, Ya, silahkan. materi ini belum di-share ya di Wastu. Sudah ada, kalau nggak salah. Sebentar. Tapi baru pertemuan 5. Sebentar saya cek ya. Takutnya hanya ke satu kelas aja nih, sebentar. Materi pertemuan 6. Oh, ini saya settingnya tadi untuk kelas pagi nih ya. Sebentar, saya setting lagi. Oke, tunggu ya. Kok gagal ya, sebentar. Takutnya gagal upload nih, sebentar ya. Oh, besar ini. Mungkin gara-gara terlalu besar nih, jadi nggak bisa ini. Gagal ke upload. Oke, sambil menunggu saya upload ulang aja ya. Silahkan, ada yang bertanya. Lama juga. Ya, ada yang mau jawab tadi pertanyaannya? Apa itu yang disebut dengan data murni? Nah, ini sebentar saya save dulu nih. Wah, tetap besar ini, tidak bisa lebih kecil lagi ternyata.
saya ganti filenya saja. Pertemuan 6. Nah, sudah bisa ya. Coba di download. Tadi terlalu besar filenya, jadi terpaksa harus saya ganti. Jadi gagal upload. Oke, sudah bisa diambil datanya? Silakan dicek. Oke, gimana? Apa sudah dilihat? Bagaimana responnya? Ada, sudah bisa. Nah, silakan. Ada yang bisa jawab tidak itu? Apa yang dimaksud dengan sebagai data murni? Gak nemu, Pak. Nggak ketemu, karena itu logik sih. Di search juga nggak akan ketemu, itu logika sebetulnya, pertanyaan logika. Ya, data murni itu adalah data dasar ya, data dasar, data yang sebetulnya bukan kita ciptakan. Tadi kan ada sebuah siklus ya, kita berbicara sebuah siklus di mana sebuah data berubah menjadi sebuah informasi. Lalu dari informasi menjadi data lagi, data lagi. Jadi terus ya, data, informasi. Tapi ada posisi awal di mana itu dimulai gitu ya. Nah, posisi awal itu dimulai adalah sebuah data murni. Nah, data murni itu adalah data yang diciptakan, yang diciptakan gitu ya, bukan dibuat gitu. Jadi yang diciptakan oleh sang pencipta sebetulnya. Jadi menjadi sebuah data murni. Nah, data murni inilah yang berkembang selanjutnya menjadi sebuah informasi, lalu informasi dikembangkan lagi menjadi data. Itu cikal bakalnya. Contoh data murni itu apa? Misalnya sebuah unsur hidrogen dan oksigen. Kita tidak bisa membuat unsur hidrogen dan oksigen. Kita hanya bisa tahu bahwa ini ada hidrogen dan ada oksigen yang sudah kita identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi lalu bergabung misalnya unsur hidrogen dan oksigen dan membentuk suatu senyawa. Nah, senyawanya air. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi baru. Begitu seterusnya. Nah, yang disebut sebagai data murni itu adalah data awal gitu, data asal yang memang sudah ada dari sananya dan selanjutnya kita bisa kita olah selanjutnya seperti itu ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kalau di search di internet nggak akan ada karena itu lebih ke logik ya. Sama aja seperti kayak dulu tuh ada istilahnya permainan yang bertanya ayam dulu telur dulu kan. Nah, seperti itu. Itu awalnya dari situ. Berarti harus ada data murni dulu yang menciptakan ayam dulu atau telur dulu gitu. Nah, data murninya adalah ya ayam dulu gitu. Karena ayam diciptakan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep berpikirnya seperti itu. Nah, lalu oke, saya langsung aja nih. Ada yang bertanya dari Alsius. Apa yang menyebabkan setiap perilaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja? Nah, jawabannya tergantung lingkungan kerjanya ada di mana, gitu ya. Kalau lingkungan kerjanya di mana
situasinya yang membutuhkan sebuah teknologi informasi yang cepat, ya dia wajib begitu. Misalnya contoh kita berada di daerah pedalaman gitu ya, daerah pedalaman yang di mana sinyal internet aja susah sekali untuk ditemukan gitu. Nah, saat itu kita tidak membutuhkan teknologi informasi untuk melakukan bisnis karena bisnis yang dijalankan tentunya tidak membutuhkan teknologi informasi yang ada. Berbeda ketika kita berada di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, di mana teknologi internet sudah gampang, orang bisa membutuhkan informasi dengan cepat ya. Nah, otomatis ya di sini terjadi persaingan. Nah, ketika adanya persaingan, maka di dunia sekarang yang paling penting adalah bagaimana orang bisa cepat mendapatkan informasi. Nah, sehingga atas dasar pemikiran itulah kenapa kita harus setiap pelaku bisnis itu selalu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja karena dia ada persaingan dengan pelaku bisnis yang lain. Apabila kita terlambat atau organisasi tersebut terlambat dalam mengadopsi sebuah informasi atau sebuah teknologi, ya tentunya akan tertinggal ya. Nah, seperti itu alasannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa peran teknologi informasi dalam kemajuan organisasi? Yaitu dia tergantung dari ini juga, tergantung dari situasinya. Ya, situasinya dan dia organisasi tersebut berinteraksi berada di mana gitu ya. Kalau dia skup organisasi tersebut mencakup ke internasional, ya berarti teknologi informasi sangat berperan dalam hal ini karena dia harus bisa menjangkau informasi atau menyebarkan informasi tersebut ke seluruh dunia. Tapi kalau skupnya hanya lokal, ya itu sebetulnya tidak diperlukan teknologi informasi yang sangat canggih ya. Mungkin hanya perlu pemrosesan data yang canggih seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan itu sendiri dan tergantung dari lokasinya di mana gitu ya. Si teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang dari Denny. Data itu dibagi menjadi data apa? Hanya dua sebetulnya ya, data murni dan data turunan. Ya data murni itu tadi data yang sudah ada dari awal, sementara kalau data turunan itu data yang dihasilkan dari informasi sebelumnya gitu ya. Jadi dari hasil pemrosesan data sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu tergantung secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Nah, namun di beberapa bidang ilmu memang ada istilahnya data primer, ada data sekunder, sama ya. Data primer itu data utamanya, data sekunder itu data pelengkapnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi pada intinya sih sama, ada data awal dan data pelengkap seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tadi slide-nya sudah dibagikan ya. Ya, silahkan. Dari Muhammad Ridwan. Raisen, silahkan Ridwan. Ya Pak, kan di data itu kan ada yang data untuk rahasia itu ya Pak ya. Dan bagaimana caranya kita mengantisipasi agar data tersebut tidak bocor, kan sekarang lagi maraknya ya di data pemerintah itu sering sekali bocor itu ya Pak. Nah, Ya. antisipasi apa aja yang harus kita lakukan agar data tersebut tidak bocor ke publik gitu Pak. Ya, ya tentunya kita lihat data itu disimpan di mana dulu gitu ya. Kalau tersimpan di sebuah hard disk gitu yang tidak ada koneksi dengan internet, aman gitu ya. Orang tidak akan bisa mengakses data tersebut gitu. Mau seperti apapun selama tidak terkoneksi dengan internet itu akan aman data tersebut, kecuali hard disknya hancur jadi rusak ya gitu. Tapi kita bikin backup data. Nah, permasalahan timbul ketika si data tersebut disimpan dalam sebuah server yang berada di internet gitu ya. Nah, itu harus dipertanyakan. Yang dipertanyakan apa? Security dari server itu bagaimana? Nah, itu yang mampu menyimpan data tersebut dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya security-nya tidak baik, tidak bagus, gampang dia ditembus, ya tentunya data-data tersebut tidak boleh disimpan di sana. Nah, mungkin kesalahan dari kenapa sering terjadinya bocornya data ya karena tempat penyimpanannya mudah dijebol gitu ya, mudah diambil gitu. Nah, sekarang kita contoh aja. Contoh yang paling umum aja ya. Data perbankan itu
berapa kali sih kasus terjadi jadi jebol data pelanggan, data perbankan? Jarang ya gitu. Kejadiannya bisa 5 tahun atau 10 tahun ke belakang gitu ya, ketika ada ya isu-isu seperti kasus-kasus scamming ya, kasus yang duplikasi ATM dan sebagainya. Tapi kejadiannya tidak sering gitu ya. Artinya memang sulit untuk dibobol gitu, sulit untuk ditembus. Nah, berarti kan ada sistem security yang bisa menjaga data nasabah itu ya, supaya tidak bocor ke publik. Nah, simpel saja sebetulnya. Kenapa pemerintah tidak menggunakan security yang sama seperti perbankan gitu ya. Kalau sama seperti perbankan ya paling tidak kejadiannya tidak akan seperti itu. Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, terus kedua ya mungkin argumentasinya pasti macam-macam ya, ada ini itu ya, pasti intinya seperti itu. Terbukti ya dengan sistem security yang ada yang sangat canggih, ada yang memang mudah ditembus. Nah, tergantung datanya yang data yang disimpan itu data rahasia yang benar-benar krusial tidak boleh bocor atau bagaimana gitu ya. Ya kalau data krusial berarti jangan simpan di server yang sembarangan gitu, yang server yang istilahnya gampang dijebol. Nah, seperti itu. Terus apa namanya? Contoh lain seperti teknologi blockchain ya. Teknologi blockchain di mana sekarang sudah ramai yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu kan memanfaatkan teknologi blockchain ya, di mana teknologi blockchain itu bisa mengamankan datanya ya, data si apa namanya apa ya disebutnya account ya, data account tersebut akan sangat sulit untuk ditembusnya. Itu juga sama salah satu cara pengamanan data yang baik dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan tersebut apa yang perlu dilakukan ya jelas lakukanlah apa namanya tingkatkan security dari si server tempat kita menyimpan data tersebut. Jadi kalau misalnya tidak yakin bahwa server itu secure, ya sebaiknya jangan disimpan di server. Dan saya yakin data-data yang lebih rahasia itu tidak akan disimpan di server gitu ya. Pasti hanya berupa hard copy atau hanya dalam lingkungan tertentu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oke, silakan aktif ya kelasnya. Kalau enggak mungkin saya akan tanya satu-satu ya. Biar lebih aktif kelasnya supaya tidak sepi karena kita tidak bisa belajar apa-apa kalau tidak ada yang bertanya ya. Karena proses bertanya itu proses untuk mencari tahu. Ya, dari situ terjadi proses belajar. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Mau tanya, Ya, silakan. kok bisa sih orang dari sebuah data aja jadi sebuah teknologi? Bisa, sangat-sangat bisa ya. Dari sebuah data bisa menjadi sebuah teknologi. Bisa, karena si data tersebut diolah menjadi informasi dan informasi tersebut bisa menjadi sebuah pengetahuan. Nah, dari sana kan ya kata kuncinya. Nah, pengetahuanlah yang menciptakan teknologi-teknologi. Jadi sebetulnya proses perubahan data menjadi teknologi itu tidak hanya satu data, pasti berbagai jenis data. Jadi berbagai jenis data menghasilkan informasi yang banyak. Nah, semakin banyak informasi yang diterima, berarti semakin banyak pengetahuan yang ada. Nah, ketika banyak pengetahuannya ada, timbul ide-ide seperti kebutuhan sesuatu dan akhirnya menciptakan sebuah teknologi. Seperti itu ya. Jadi rangkaiannya dari sana gitu, rangkaiannya dari data terus diolah menjadi informasi, lalu informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan bisa menghasilkan sebuah teknologi. Seperti itu. Contoh lah ya yang sering sederhana ya kayak H2O tadi, air gitu ya.
kita tahu informasinya bahwa air itu hidrogen dan oksigen gitu. Sementara dan hidrogen oksigen itu air itu terdiri dari H2 dan oksigen 1 ya, hidrogen 2, oksigen 1. Ketika dia dipecah, dia menjadi hidrogen dan oksigen yang berdiri sendiri, di mana hidrogen dan oksigen tersebut ternyata mudah terbakar. Nah, sebetulnya dari informasi yang simpel kan, jadi bagaimana caranya kita memecah si air menjadi molekular airnya dipecah sehingga bisa menghasilkan bahan bakar. Dan akhirnya setelah ditemukan, nah padahal dari ide-ide sederhana ya, dari itu, tapi dicari caranya dan akhirnya ditemukan teknologinya seperti itu. Nah, terkadang dari hal-hal sederhana bisa menciptakan suatu yang luar biasa ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, bagaimana cara kerja virus, Pak? Virus apa Ya, nih? virus. Ya, Virus biologis yang atau merusak virus data komputer? gitu. Virus yang rusak data gimana? Virus komputer. Karena Iya, virus virus ada komputer. 2 jenis ya, ada virus Oh, ada dua biologis. jenis. Iya, 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 iya. ada virus biologis, ya memang virus untuk untuk Ya nggak manusia. biologis lah. Ada virus komputer ya, virus data. Nah, menarik nih, ini udah mulai ya pembicaranya arah sana. Virus itu diciptakan awalnya itu adalah untuk memproteksi data sebetulnya. Jadi cikal bakal virus itu dari sana sebetulnya. Jadi ada satu lab yang mengembangkan sebuah ya tentunya kalau laboratorium dia kan memiliki data-data yang sangat penting ya tentang perkembangan risetnya. Nah, lalu si data tersebut si penelitinya dia memiliki ide bagaimana dia, karena dia takut gitu ya si data hasil penelitian dia itu dicuri orang atau misalnya dipergunakan oleh orang lain. Nah, dia menggunakan sebuah software. Nah, software itu tugas awalnya sebetulnya mengacak ya atau mengenkrip gitu. Mengenkrip data tersebut. Lalu bila software tersebut dia bisa berdiri sendiri gitu. Jadi seperti tidak diketahui bahwa software tersebut aktif gitu. Dia bisa berdiri sendiri dan memproteksi si data tersebut sehingga apabila data itu dicuri gitu ya, data itu dicuri karena sudah ada sisipan dari softwarenya, ketika dibuka di komputer yang lain itu tidak bisa atau malah datanya jadi rusak. Nah, seperti itu. Nah, awalnya dari sana, dari keinginan ingin memproteksi data. Namun ternyata si program tersebut menarik nih, bisa dikembangkan dengan yang lain dan akhirnya ya mulailah orang yang nama manusia ya, ada yang digunakan untuk kebaikan, ada yang keburukan atau ada yang digunakan untuk iseng gitu ya. Nah, dibuatlah program-program ya kategorinya iseng gitu ya, kategorinya iseng untuk kerjain orang gitu ya. Nah, akhirnya mulailah ada istilah virus. Kenapa istilah virus itu ada? Karena dia si programnya bisa berdiri sendiri tanpa terdeteksi ya, tanpa terdeteksi. Awalnya saat itu dan akhirnya ketika memang itu itu merugikan orang lain ya. Nah, maka orang sudah mulai berpikir wah ini harus ada antinya lah ya. Nah, antinya itulah yang mereka kembangkan sebagai antivirus. Nah, jadi cikal bakalnya dari sana. Jadi sebetulnya virus itu adalah sebuah program itu sendiri ya, yang dikembangkan oleh ya programmer juga pada masa itu gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Lah terus kayak biasanya kan kayak masuk website. Ya. Nah, terus tiba-tiba kemasukan virus. Lah itu tujuan dari orang ketiga yang masukin virus itu apa ya, Pak? Ya itu, karena kan Kira-kira. awalnya dari si virus itu sendiri kan sebetulnya untuk memproteksi data pribadi ya. Karena si program virus itu sudah berkembang dan orang pun banyak mempelajari hal itu, ya akhirnya dibikin sebagai suatu ya iseng gitu ya, keisengan atau sesuatu yang ya istilahnya bisa merugikan orang lain gitu ya. Seperti apalagi yang kemarin-kemarin sempat ramai seperti ransomware yang merusak data gitu ya. Itu bisa saja digunakan karena yang namanya internet kita tidak tahu tujuan orang menaruh si virus itu sendiri. Ada juga virus Trojan ya, kayak Trojan. Nah, virus Trojan itu dia tipenya adalah dia mengirimkan data-data pribadi. Sama itu fungsinya.
Jadi gitu, misalnya kalau komputer kita masuk sebuah website dan terinfeksi oleh virus Trojan, dia akan mengirimkan data-data yang ada di komputer kita secara tersembunyi gitu ke sebuah server atau ke sebuah alamat IP. Nah, itu juga sama, berbahaya. Data-data tersebut buat apa? Yang namanya data ya. Kalau misalnya sudah berada di tangan orang yang mengerti, data itu bisa berubah menjadi informasi kan. Nah, itu awal mulanya dari sana. Nah, makanya istilah virus itu ya banyak lebih konotasinya negatif gitu ya, karena lebih merugikan orang lain. Padahal sebetulnya awal mula dari virus itu diciptakan untuk memproteksi data itu sendiri. Nah, prosesnya macam-macam ya. Ada yang mengencrypt data lalu tidak bisa dibalikan lagi ya, seperti ransomware itu kan dienkripsi itu datanya diacak. Ada yang sama sekali si sistem operasinya tidak bisa membaca yang ada di dalamnya gitu, tergantung dari ya virus atau program yang dikembangkan begitu ya. Seperti itu. Oke. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini saya baca chat lagi. Contoh penggunaan teknologi informasi apa saja? Ya, banyak penggunaan teknologi informasi. Kita sekarang juga sedang menggunakan teknologi informasi ya, seperti video conference ini salah satu pemanfaatan penggunaan teknologi informasi ketika kita bisa bertukar informasi secara cepat. Karena di sini disebut teknologi informasi, berarti alatnya apa? Ya, alatnya komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet. Juga ada dukungan dari softwarenya ya, softwarenya seperti Zoom Meeting ini, seperti itu. Itu contoh. Seperti itu ya kalau tanya contoh, ya itu lebih umum. Terus ada lagi pertanyaan mengenai software data mining ya. Apa data mining itu? Oke, data mining ya. Nah, data mining itu adalah sebuah cabang ilmu di sistem, bukan sistem ya, di informatika ya, data mining itu. Yang tujuan dari data mining itu adalah mencari informasi baru ya, mencari informasi baru dari dari sekumpulan data. Dari sekumpulan data yang jumlahnya sangat banyak kumpulan datanya. Jadi syaratnya data mining itu datanya harus banyak. Nah, makanya disebutnya menambang data ya, karena memang datanya harus banyak. Nah, lalu dari proses pengumpulan data itu ada beberapa proses yang bisa menghasilkan data baru gitu. Data baru tersebut bisa menghasilkan sebuah informasi baru. Dan biasanya proses pencarian informasi tersebut banyak metodenya bagaimana cara mencari data tersebut. Nah, contoh yang paling mudah seperti ini. Ketika data mining awal-awal ditemukan ya, itu digunakan oleh sebuah swalayan untuk mengatur posisi produknya. Untuk mengatur posisi produknya itu menggunakan teknik data mining. Nah, kok sampai posisi produk diatur ya? Betul, karena posisi produk itu mempengaruhi dari laku atau tidak aja si barang itu ya, gitu. Nah, misalnya dilakukan penelitian, bagaimana cara proses kerjanya? Misalnya begini kan, swalayan tersebut dia melakukan pencatatan data penjualan. Data penjualannya misalnya seluruh penjualannya tercatat. Nah, dari pencatatan data penjualan itu kan terlihat barang apa saja yang paling laku gitu ya, barang apa misalnya. Lalu kalau misalnya hanya melihat barang apa saja yang paling laku terus ditaruh di depan, nah itu sebetulnya sudah ada cara lain gitu ya yang menentukan untuk solusi kenapa ada salah satu barang yang berpengaruh dengan barang yang lain. Artinya apakah ada pengaruh dari suatu barang apabila ditaruh berdekatan dia jadi ikut laku atau tidak gitu. Nah, itu ada tekniknya waktu itu. Dilakukan penelitian ya, ternyata misalnya pembelian dari pasta gigi itu dengan misalnya pembelian pembelian sampo lah, pasta gigi dan sampo. Ya otomatis kan itu masih satu barang sejenis ya. Nah, satu barang sejenis itu ya posisinya tidak boleh jauh gitu, karena dari riset juga pasti dekat. Namun kalau misalnya
apa namanya, tipenya sangat berbeda ya. Misalnya kalau tipenya sangat berbeda, misalnya contoh misalnya proses pembuatan pembelian penjualan dari diapers misalnya atau popok ya, itu dengan dengan proses pembelian makanan ringan misalnya. Nah, itu kan tidak ada hubungannya sama sekali kalau dilihat dari data. Tapi dari teknik data mining itu terlihat, oh ternyata ada pengaruh nih. Nah, ketika ada pembelian snack itu ada juga yang beli popoknya gitu. Nah, berarti dari apa namanya? Dari informasi tersebut si swalayan tersebut akan mengatur posisi barangnya. Nah, posisi barangnya itu otomatis akan bisa menghasilkan peningkatan pembelian dari salah satu barang tersebut. Nah, itu awalnya dari sana, oh bisa seperti ini. Nah, terus berarti kan bisa berpengaruh ke proses bisnis ya. Proses bisnis bisa berpengaruh. Nah, akhirnya dikembangkanlah yang namanya maksudnya semakin berkembang lah ya teknik-teknik dari data mining itu sendiri. Dari ribuan data menghasilkan sebuah informasi-informasi baru yang belum terpikirkan sebelumnya begitu. Nah, itulah proses data mining. Jadi seperti itu ya. Oke, yang bertanya bagaimana? Apakah cukup jelas? Makanya bisa terjawab ya ketika ada ilmu data mining ini, posisi-posisi yang berada di swalayan itu berubah-ubah ya. Yaitu karena mereka ada riset. Nah, riset itu yang menentukan bahwa ini cocoknya ini di sini. Produk ini harus berdekatan dengan produk yang ini karena ada dasar untuk perhitungannya seperti itu. Nah, berkembang nih data mining, makin berkembang, akhirnya banyak cabang ilmu lain seperti, maksudnya munculan cabang ilmu baru seperti artificial intelligence dan big data. Nah, di sini mulai dipakai, diterapkan di segala bidang. Contohnya searching ya, searching di Google itu sudah menggunakan big data atau machine learning ya, machine learning. Atau suggestion yang ada di YouTube, suggestion yang ada di sosial media itu juga sudah menggunakan machine learning karena datanya kan ribuan, jutaan ya orang setiap orang mengupload di dunia itu jutaan atau ribuan lah ya. Nah, makanya untuk menampilkan suggestion itu harus sesuai dengan yang sering dicari. Makanya ada teknik dari machine learning yang menggunakan ya cikal bakalnya sebenarnya dari data mining. Sehingga bisa suggestion yang kita cari itu mirip-mirip dengan yang kita cari sebelumnya. Nah, itu hasil dari salah satu contoh bukti nyata dari si data mining itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, tadi yang bertanya siapa? Cukup jelas? Data mining. Oke. Ya, selanjutnya dari Tri Wahyuno ya. Ini sebuah virus jika masuk ke sistem, apakah bisa merusak sebuah unit laptop atau komputer sendiri? Tergantung virusnya. Dulu sekitar tahun berapa ya? Tahun 98 kalau nggak salah, 98 99 itu berkembang yang namanya virus CIH namanya. Nah, si virus CIH itu dia bisa mengakses hardware sehingga dia bisa mengakses BIOS dan BIOS-nya bisa meledak seperti itu. Jadi ada tergantung virusnya. Jadi kalau udah terinfeksi virus itu ya komputernya bisa hancur gitu. Karena dia memiliki program untuk mengakses data paling dasar ya atau data kelistrikan. Nah, tapi berkembangnya zaman juga ya virus tersebut sudah ada antivirusnya. Jadi tidak semudah itu untuk mengakses data yang ada. Data listrik yang ada. Oke, terus selanjutnya, sebuah virus jika masuk sudah ya, itu jawabannya. Apa perbedaan database dan blockchain? Oh, beda sekali. Kalau database itu ya sebuah penyimpanan ya, sebuah penyimpanan dari sebuah software yang dirancang untuk menyimpan sebuah data seperti database MySQL ya, atau paling mudah tuh Microsoft Access. Jadi datanya berupa berupa tabel ya, tabel-tabel gitu. Nah, itu database. Sementara kalau blockchain itu apa? Blockchain itu sebuah teknologi sebetulnya, teknologi dalam penyimpanan data gitu. Berbeda dengan database. Kalau database itu softwarenya, kalau blockchain itu lebih ke teknologi penyimpanan data. Nah, di mana teknologi blockchain ini
dimanfaatkan oleh mata uang digital atau kripto, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk hal yang lain. Karena blockchain ini sendiri memungkinkan si data tersebut lebih aman dan lebih secure, dan sulit sekali untuk dimanipulasi datanya. Ya, karena memang ada konsep blockchain itu sendiri, ada konsep-konsepnya lah, kenapa sampai dia bisa lebih aman ya. Ada ya mungkin bisa di searching lebih jauh ya, karena pembahasan blockchain ini sangat luas sebetulnya, karena bisa disebut sebagai teknologi baru ya di era 10 tahun terakhir ini. Blockchain ini sebetulnya teknologi baru yang berkembang terutama di dunia kripto ya, cryptocurrency seperti itu. Padahal ya bisa juga diterapkan selain di kripto. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga yang bertanya, pemilihan software database dapat mempengaruhi tingkat keamanan data aplikasi. Tentu saja ya, pemilihan software database akan mempengaruhi tingkat keamanan. Contohnya, database sederhana kita bisa menggunakan Access atau MySQL, tapi sistem dari security-nya mungkin berbeda dengan database Oracle atau SQL Server, karena dari Oracle atau SQL Server memiliki fitur-fitur untuk pengamanan data lebih banyak, lebih canggih dibandingkan MySQL atau apa namanya Access ya, atau Access seperti itu. Jadi ya berpengaruh jelas, dan tergantung dari kebutuhan juga ya, tergantung dari kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya sederhana saja ya berarti ya tidak harus pakai Oracle juga gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhannya bagi perusahaan besar enterprise ya wajar kalau menggunakan Oracle atau SQL Server seperti itu. Oke, itu pemilihan database untuk software database. Nah, oke, selanjutnya ada dari Muhammad Revan, izin bertanya, software artificial intelligence itu apa? Ya, software artificial intelligence sebuah software yang basisnya menggunakan artificial intelligence ya. Nah, harus tahu juga artificial intelligence itu apa gitu ya. Dia kan sebuah software kecerdasan buatan, artinya software yang bisa menyimpulkan gitu ya, yang bisa menyimpulkan dari data-data yang dia miliki. Nah, data-data yang dimiliki itu istilahnya kalau di artificial intelligence adalah base knowledge gitu, base knowledge. Dari base knowledge itu bisa menghasilkan sebuah keputusan. Jadi si softwarenya bisa mengambil keputusan. Nah, contohnya ya kayak misalnya contoh sederhananya ketika kita nge-searching ya, nge-searching di YouTube aja misalnya. Kita searching tentang makanan misalnya di hari ini. Terus besoknya pasti ada suggestion tentang makanan lain yang kita cari dan kita mirip-mirip. Nah, itu sudah terjadi. Kok bisa ya YouTube meng-suggest seperti itu? Tapi kalau kita lihat di perangkat yang lain yang kita tidak pernah mencari searching makanan, misalnya kita searchingnya isinya tentang game aja, itu pasti suggestionnya game. Padahal kita buka YouTube dengan keadaan yang bersama-sama. Nah, di situ ada peran AI, ada peran artificial intelligence atau peran software artificial intelligence. Dia ngambil base knowledge-nya dari mana? Dari cache yang ada di komputer masing-masing atau dari account yang ada ya. Setiap account pasti memiliki historical. Nah, dari situ dia menyimpulkan bahwa kalau misalnya dia sering searching seperti ini, berarti ada suggestion untuk memunculkan video-video yang berkaitan dengan yang pernah di searching seperti itu. Sehingga si software itu kan bisa mengambil keputusan untuk setiap perangkat yang berbeda atau setiap akun yang berbeda. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia secara manual, kan itu harus ada perhitungannya. Makanya diciptakan sebuah software, namanya software artificial intelligence. Seperti itu ya untuk AI. Oke, ada yang raise hand, silahkan. Dari Muhammad Ridwan ya, silahkan. Itu kan baru-baru ini Facebook mengganti nama ya Pak, jadi Meta. Katanya dia berfokuskan dalam ini Meta Universe, itu kayak virtual ya, dunia virtual. Nah, apa peran dunia virtual bagi ini Pak? Apa namanya? Kebutuhan sehari-hari atau manfaatnya gitu loh Pak untuk kedepannya. Metadata ya. Jadi meta awal mulanya dari sana kan. Kenapa dia ganti jadi meta begitu? Ya ini sebetulnya apa ya? Ya lebih ke
tren masa sekarang lah, masa sekarang. Kalau kita tahu ya cerita awalnya kenapa namanya Facebook itu juga seru ya. Bisa bisa dilihat filmnya tuh. Kalau di filmnya apa namanya tuh? Social Network ya. Nah, Social Network itu bisa disimak asal mula Facebook itu seperti apa. Nah, pada masa itu Facebook itu kan disebut sebagai ini apa namanya ide awalnya gitu ya. Ide awalnya itu adalah sebuah aplikasi yang berada di satu universitas yang isinya sebetulnya ingin menampilkan siapa saja alumni yang ada gitu ya. Alumni yang apa. Makanya di situ mereka awalnya itu namanya The Facebook sebetulnya. Tapi itu juga idenya ya dilakukan ya penuh intrik lah, bisa dilihat di filmnya ya. Nah, ide itu diambil ketika masa-masa pada saat itu memang sedang ramai-ramainya orang, bukan sedang ramai-ramainya, belum ada ya orang yang memiliki ide seperti itu dan ternyata menarik gitu ya. Profil-profil alumni itu bisa diakses oleh yang sudah lulus gitu. Nah, akhirnya berkembanglah si Facebook dan dikasih namanya adalah Facebook karena isinya adalah sebuah profil ya, profil seseorang dan dia awal mulanya tuh hanya berupa hobinya seperti apa, tinggalnya di mana seperti itu ya. Dan sekarang kan sudah berkembang ke berbagai hal lah sampai bisa bermain game bersama-sama seperti itu. Nah, awal mulanya dari sana nama Facebook-nya. Lalu seiring perkembangan zaman sekarang, otomatis dia juga mengikuti dari perkembangan metadata yang ada gitu ya. Kenapa dia mengambil nama meta ya dilihat dari aktivitas apa namanya? Aktivitas dari data yang ada di internet yang sangat-sangat besar datanya tersebut ya, atau jadi nama meta itu sebetulnya metadata dari sebuah yaitu raw data gitu. Si raw data itu yang bisa dimanfaatkan menjadi data yang baru, yaitu hubungannya dengan data mining juga seperti itu. Nah, jadi kenapa berganti nama, yaitu sebetulnya lebih ke kebijakan perusahaan dan gunanya juga untuk supaya mereka bisa tetap hidup ya, bisa tetap hidup di dunia internet pada saat ini sebetulnya. Jadi tentunya dia harus mengikuti perkembangan zaman. Itu ya mungkin ya yang mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi, silakan. Seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi yang bertanya apa cukup penjelasannya? Untuk ini Pak, apa namanya, dunia virtual itu. Nah, dunia virtual itu apa ya, manfaatnya bagi kebutuhan hidup manusia itu apa ya Pak? Jadi kayak manfaat dari dunia virtual yang apa sih namanya, berguna bagi ini kebutuhan sehari-hari, kan lagi gempar-gemparnya tuh yang dunia virtual. Ya, sebetulnya dunia virtual itu kan dunia yang ada di internet ya. Nah, seperti itu. Jadi cikal bakal kenapa adanya istilahnya metaverse lah, atau dunia virtual atau dunia yang internet. Itu sebetulnya dunia yang diciptakan di dalam internet. Nah, dunia yang diciptakan dalam internet itu macam-macam. Ya, bisa dunia di sosial media itu juga suatu dimensi lagi, atau juga misalnya dunia di gaming, dunia game. Dunia game itu juga seperti kehidupan, ada kehidupan di situ, ada virtual realitasnya juga di sana.
Lalu kalau ditanyakan bagaimana apa kegunaannya ya gitu ya, kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Ya tentunya sebetulnya hanya berguna untuk penambahan jaringan ya, jaringan dalam hal apa namanya? Hubungan kita antara manusia itu lebih bisa terjangkau lebih luas gitu. Dengan menggunakan dunia virtual tersebut. Nah, dalam dunia virtual tersebut ya kita bisa berinteraksi dengan siapa saja. Bisa interaksi siapa saja, bisa mendapatkan informasi apa saja dari belahan dunia mana saja dan dari waktu kapanpun juga gitu ya. Jadi ya tergantung dari dunia virtualnya, mau dunia virtual seperti apa begitu yang kita masuki gitu. Karena si dunia virtual itu sendiri banyak gitu macam-macam gitu. Nah, munculnya istilah dunia virtual itu karena adanya ya penggunaan internet yang sangat mudah gitu ya, sangat terjangkau oleh siapapun, dan adanya software-software atau aplikasi-aplikasi yang bisa menciptakan dunia virtual tersebut. Ya, contohnya software-software game ya. Nah, software-software game itu kan menciptakan dunia virtual sendiri. Punya dunia sendiri, punya aturan sendiri, punya rule sendiri, bahkan orang bisa hidup dari sana gitu ya. Misalnya bisa menjual item-item yang ada di sana menjadi rupiah dan berpengaruh ke kehidupannya juga gitu ya, atau bahkan bisa menemukan seorang pasangan hidup ya di sana. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan si apa namanya dunia virtual itu sendiri seperti itu. Nah, kadang kan di dunia virtual itu kita tidak tahu ngakunya perempuan tapi ternyata aslinya laki-laki kayak begitu ya. Bisa terjadi apapun, bahkan orang bisa menjadi alter ego di sana. Egonya di sini dia sifatnya seperti apa, ternyata setelah sana menjadi yang lain seperti itu. Nah, itu contohnya ya kenapa ada dunia virtual dan manfaatnya seperti apa ya, sebetulnya tergantung dari kita memakainya seperti apa. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa cukup jelas tadi penjelasan tentang dunia virtual? Virtual reality juga bisa dilakukan. Sekarang lagi ramai tuh ya virtual reality, karena manfaatnya macam-macam. Kalau misalnya diciptakan sebuah virtual reality bisa membuat sebuah software yang misalnya software pembelajaran, kalau kita gunakan si dunia virtual itu untuk suatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Bisa dibuat sebuah software misalnya yang untuk dokumenter gitu ya. Software tersebut berupa bangunan-bangunan 3D yang asli, yang rasionya sama asli, lalu kita bisa misalnya bangunan Borobudur gitu ya. Nah, itu bisa kita akses dengan menggunakan virtual reality. Jadi kita tidak harus jauh-jauh datang ke sana, tapi kita bisa melihat suasana yang ada di Borobudur seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan. Ada kan, berarti ada informasi tambahan di sana yang kita bisa dapat dari dunia virtual yang ada. Ya, tadi kembali lagi dunia virtual yang mana yang mau kita masuki gitu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Dari Kresna ada lagi pertanyaannya. Apakah untuk software artificial intelligence ada yang mencari informasi atau ada juga yang merekam obrolan atau suara? Ada ya. Bahkan bisa membaca video kayak YouTube ya. Software artificial intelligence sudah bisa baca videonya gitu ya. Jadi seperti seolah-olah si artificial intelligence-nya itu bisa mengidentifikasi si video ini tuh ada singgungan dengan video orang lain atau tidak, atau ada kata-kata yang kita tuliskan atau tidak. Misalnya kan itu ada hubungannya ya, kalau kata-kata yang judul dari videonya dengan yang ada isinya itu bisa terdengar gitu sama si artificial intelligence yang ada, sama bisa seperti itu. Ya mungkin bisa sudah ada ya untuk software-software yang merekam terus mengetahui itu tersebut. Berarti mengancam, ya tergantung siapa yang menggunakan, dan itu cukup sulit ya untuk mengidentifikasi suara ya. Gitu. Iya. Seperti apa tadi? Dari Aji bagaimana? Ada yang mau ditanyakan?
Bicara. Ya, gimana Aji? Aji Suratno. Enggak, Pak. Iya, Tadi bagaimana? koneksi terputus, Pak. Iya, kenapa? Kok open mic? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oh iya. Soalnya tadi ada suara, sepertinya ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh, enggak. Ternyata kebuka aja ya si mic-nya. Ya, saya menjawab pertanyaan tadi ya tentang artificial intelligence, berarti bisa berbahaya ya, tergantung yang menggunakan ya, tergantung yang menggunakan. Kalau kita berbicara tentang privacy ya, sebetulnya kita juga sudah berada di dalam genggaman Google ya. Siapa yang punya Android, dia pasti punya akun Google. Ya, akun Google di situ kan data-data handphone kita juga ada data-data penting ya. Nah, tapi masuk kan ke sana. Nah, apakah itu melanggar privasi ya tergantung penggunaannya gitu. Kalau penggunaannya data kita disalahgunakan ya itu sudah terjadi pelanggaran privasi seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya kurang ini ya, kurang aktif ya. Harusnya mungkin lebih banyak lebih banyak aktif lah seharusnya untuk bertanya atau untuk lebih kritis lah dengan materi yang sekarang. Ya sudah, tidak apa-apa, mungkin bingung kali ya mau nanya apa. Saya screenshot dulu yang hadir malam ini ya. Silakan open cam dulu. Iya. Oke, banyak nih ternyata sebetulnya yang aktif ya. Tapi pada diam semua, kenapa ya? Ya, oke, siap ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Ya. Saya save dulu. Iya, untuk halaman 2-nya saya cek lagi ya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman 2-nya. Oke, sudah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya sepertinya kita tutup saja. Sudah di penghujung waktu juga ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang teknologi komputer ya, teknologi komputer. Lalu minggu depan berarti minggu terakhir sebelum kita UTS ya. Nah, nanti untuk UTS itu ya materinya berarti dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Baik, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ya.